Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Tresna. Saya dari IFB 2018. NPM saya 5520118076. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai data warehouse, yaitu pemodelan data multidimensi. Yang pertama, saya akan mencoba untuk membandingkan data warehouse dan data mart. Jadi data warehouse itu perusahaan melingkupi semua proses, gabungan data mart, kemudian data didapat dari proses tagging, mempresentasikan data dari perusahaan atau organisasi. Kemudian kalau data mart itu departemen, satu bisnis proses, start join fakta dan dimensi, kemudian teknologi optimal untuk mengakses dan menganalisis data. Kemudian untuk data warehouse ini bisa diartikan sebagai gabungan dari beberapa data mart yang levelnya berbeda pada perusahaan atau organisasi. Jadi lebih simpelnya data warehouse itu bisa disebut gabungan dari data-data seperti itu. Kemudian kalau untuk data mart, dia itu adalah bagian dari data warehouse yang berada pada level departemen pada perusahaan atau organisasi tersebut. Data mart menangani sebuah bisnis proses, misalnya penjualan. Jadi data mart ini berfokus dalam proses bisnis. Kemudian di sini ada data multidimensi ya. Jadi bisa diartikan kalau data multidimensi warehouse itu data yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Jadi contohnya seperti sebuah kubus, dia mempunyai bentuk, mempunyai panjang lebarnya masing-masing, dan mempunyai suatu dimensi. Dan sama dari data multidimensi pun seperti itu. Kemudian ada contoh multidimensi. Yang pertama itu ada spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet itu suatu lembar ya, atau bisa disebut lembar kerja yang di dalamnya itu ada lokasi, bulan, tanggal, jam. Itu yang dinamakan spreadsheet. Kemudian selanjutnya ada cube. Cube itu dia berbentuk kotak persegi yang di dalamnya itu mempunyai data atau spesifikasi yang berbeda-beda. Itu dinamakan cube. Kemudian untuk fitur multidimensi cube itu ada rotation atau p-poring, yaitu memutar pada cube untuk memperoleh data yang diinginkan. Kemudian ada slicking, yaitu pemotongan data berdasarkan kategori tertentu. Kemudian ada dicing, yaitu penyaringan subset dari proses data slicking. Yang keempat ada drill down, yaitu menampilkan data dalam bentuk lebih detail. Yang kelima ada consolidation, yaitu menyatukan data dalam hierarki yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada OLAP, atau OLAP itu kepanjangan dari Online Analytical Processing, yang dimana OLAP ini merupakan kemampuan dari manipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut kub atau kubus. Kubus atau kub ini dalam OLAP merupakan struktur dalam multidimensial, aktual, virtual yang memungkinkan analisis data secara cepat. Kemudian ada karakteristik OLAP. Yang pertama ada mengizinkan user melihat data dari sudut pandang logikal dan multidimensional pada data warehouse. Kemudian memfasilitasi query yang kompleks untuk digunakan dalam analisa. Selanjutnya mengizinkan
user melakukan drill down untuk menampilkan data pada level yang lebih detail atau roll up untuk agregasi dari satu dimensi atau beberapa dimensi. Kemudian menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data dan menampilkan hasil dalam bentuk number termasuk dalam tabel dan grafik. Sekian penjelasan dari pemodelan data multidimensi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.